Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kian Al-Ghifari. Semoga para sahabat YouTube semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Izinkan saya kali ini mengutip ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Balad. Aku bersumpah demi negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kita mengukir jejak sujud? Di sini, di negeri ini. La uksimu bi hadzal balad. Siapa pengukir jejak sujud? Kita, aku dan kamu, warga yang menempati negeri ini. Fa'angtahilu bi hadzal balad. Untuk apa? Untuk menjaga marwah para pendahulu orang tua kita dan untuk masa depan generasi mendatang. Wa walidin wa ma walad. Dan sungguh tantangan masa depan negeri ini berat, membuat manusia-manusianya bersusah payah mempertahankannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Karena mengira di atas kekuasaan tidak ada yang maha kuasa. Ayah syabu alan yakdiru alaihi ahad. Malah mereka semena-mena berpoya-poya, bermegah-megahan, menghamburkan harta seolah pamer ingin terlihat paling kaya. Yaqulu akhlaqtu malam lalu badan. Mereka menyangka tidak ada yang melihat dan mengamati. Ayah syabu alam yarahu ahad. Shadaqallahul azim. Sahabat, berikut tausiah Syekh Panji Gumilang. Selamat menyimak. Kita teringat dan membaca Al-Quran surat Ar-Rum. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rum, Romawi ketika itu Kanjeng Nabi belum mengetahui bahwa ke depan Rum itu bukan hanya Romawi tapi koalisi. Kemudian yang mengalahkan, yang hampir mengalahkan adalah Poros. Koalisi hampir dikalahkan. Andainya Amerika tidak terjun dengan melempar bom yang membunuh ratusan ribu, 80.000 bom pertama, 80.000 lagi bom kedua, dan ratusan ribu lagi yang luka-luka. Andainya itu tidak dilakukan oleh Amerika, maka koalisi KO. Namun sejarah tidak bisa diatur setelah terjadi. Kalau sejarah bisa diatur setelah terjadi, tidak ada dunia yang berselisih maupun berperang. Kita lanjutkan. Fi bid'in sinin, dalam tempo yang tidak terlalu lama, hitungan tahunnya adalah hitungan windu. Fi bid'in sinin, dalam satu windu. Fi bid'in sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd. Dalam tempo yang singkat, aturan ilahiyah merubah situasi. Koalisi menjadi menang, penyerang menjadi kalah. Ketika itulah yaumaidin yafrahul mu'minun. Orang-orang mukmin Indonesia bergembira dan menyusun pergerakannya menjadi bukan satu pergerakan menuju kemerdekaan, tapi mempersiapkan undang-undang dasar dan dasar negara untuk masuk ke dalam Indonesia merdeka. Tidak terlalu lama. Tokoh-tokoh mempersiapkan undang-undang dasar. Dan tidak terlalu banyak tokoh-tokoh itu. Hanya 60-an. Kemudian menyusun dasar negara.
Kemudian menyusun yang lebih rapi lagi. Setelah Piagam Jakarta, maka tatkala tahun 45 tanggal 18 Agustus diumumkanlah Pancasila. 17 Agustus diproklamirkan. Proklamasi. Ternyata perjuangan itu atau sejarah tidak salah memilih tokoh yang memerdekakan Indonesia. Karena cita-citanya dari masa kecil, masa remaja, masa menjelang umur dewasa, dan masa umur matang, cita-citanya hanya Indonesia merdeka dengan jembatan persatuan. Maka terpilihlah Bung Karno untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945 hari Jumat dan bulan Ramadan. Merdekalah Indonesia tanggal 18 disampaikan Undang-Undang Dasar 45 yang berdasar Pancasila. Itu pun Pancasila yang hari ini ada bukan ciptaan Bung Karno, bukan ciptaan Muhammad Yamin, tapi ciptaan kelompok manusia kecil. Tentunya Bung Karno ada di dalamnya. Itulah kelompok yang menetapkan Pancasila yang hari ini ada. Seiring dengan perjalanan sejarah, Indonesia yang memiliki Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Pancasila, persis setelah kemerdekaan dan diumumkan itu semua, hari itu juga Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dikotakkan oleh bangsanya sendiri. Inilah pengaruh daripada tokoh-tokoh yang sekolah di Barat, khususnya di Belanda. Mereka dipengaruhi oleh Van Mook dan Van der Plas untuk berdiplomasi, berunding. Terjadilah perundingan Linggajati, terjadilah perundingan Renville. Dari Renville inilah bangsa Indonesia menghadapi berbagai macam negara-negara bagian ataupun negara-negara yang berdiri sendiri. Haluan itu semestinya bukan untuk dasar negara. Haluan itu justru adalah negara yang berdasar Pancasila ini haluannya mesti ditetapkan. Tapi karena lembaga yang menetapkan haluan negara itu sudah tidak ada, maka dibuatlah undang-undang haluan. Dasar negara lebih kecil daripada undang-undang. Maka di dalamnya ada kemiripan-kemiripan bahasa-bahasa. Pancasila disingkat menjadi Trisila, disingkat menjadi Ekasila, tumbuh kembali. Kita mengkritisi ini, namun tidak sekedar mengkritisi, tapi mengajak. Setelah mengkritisi, mengajak. Kalau ingin membuat haluan negara, kembalikan negara ini pada Undang-Undang Dasar 45 yang belum direformasi, yang belum diamandemen. Dan kembalilah kepada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1978 tentang P4. Di sana sudah tersusun rapi. Tinggal kita sedikit menambah maupun sedikit mengurangi. Bukan memusnahkan sama sekali dan membentuk undang-undang baru tentang ideologi Pancasila. Pancasila tidak boleh diundang-undangkan. Pancasila membawai Undang-Undang Dasar 45, melandasi Undang-Undang Dasar 45 yang mampu membuat haluan negara. Ini sebuah usul. Kiranya kritik-kritik tadi diberikan jalan keluar. Kembalilah
dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar dapat menentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini haluan negara yang dicita-citakan oleh Pancasila itu sendiri, yakni mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.